Assalamualaikum brother. Jumpa lagi dengan Inos di Om Bankers episode berikutnya. Hari ini gue mau ketemu sama salah satu punggawa Avengers Syariah yang hijrah, sang kapten hijrah dari sebagai bankers menjadi pelaku UKM di sektor Grameen bisnis maupun di sektor bisnis-bisnis lainnya. Assalamualaikum brother, kita udah sampai di markasnya sang kapten. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng beliau. Assalamualaikum brother, hari ini akhirnya setelah sekian lama gue berjanjian dengan brother Indra, sang kapten, salah satu punggawa di Avengers Syariah ini. Mungkin tahap awal saya atau gue mau ngobrol dulu dengan sang kapten, namanya brother Indra. Sebenarnya poin yang mau disampaikan atau yang kita mau gali dari brother Indra adalah keberaniannya beliau pada saat beliau ada di pucuk pimpinan di suatu bank swasta. Dia mengambil keputusan untuk hijrah. Itu yang menjadi catatan penting untuk seorang bankers, hijrah in total, bukan pindah dari bank konvensional ke bank syariah. Dia bahkan hijrah langsung mengelola UMKM dengan gayanya, dengan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Gimana Brother Indra? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Hari Wibowo. Hari itu waktu muda. Oh, udah. Tua hari gosok. Ya. Brother, itu yang gue kira sama lo, seorang pejabat bank di pucuk pimpinan, kalau selangkah lagi bahkan jangan jadi direktur di satu bank swasta asing yang milik Malaysia itu, tapi brother Indra memutuskan untuk resign. Itu menurut gue ada catatan tersembunyi yang gue belum gali. Kenapa lo ngambil keputusan seperti itu yang membuat langkah awal menuju langkah yang sekarang yang boleh dikatakan udah apakah ini udah menjadi titik capai cita-cita atau renungan yang mungkin dari ini bisa cerita lah. Oke, Bro Inos, kalau jadi direktur jauh lah ya Mas ya. Calo, dia direktur muda lah ya. Enggak lah, enggak kebayang. Tapi kalau di bank memang sebenarnya kegelisahan itu udah timbul dari 2010. 2010. Kalau gue dengarnya 2012, berarti salah ya. 2010 sebenarnya kegelisahan itu timbul karena waktu itu kebetulan berangkat haji. Oke. Dan dapatlah nasihat dari Ustadz ya, pada saat perjalanan ibadah haji itu yang meminta saya untuk meninggalkan apa yang saya kerjakan. Yang pada saat itu lagi seneng-senengnya lah ya. Lagi seneng-senengnya, lagi gemes-gemesnya, lagi lucu-lucunya lagi ya. lucu-lucunya. Di pucuk pimpinan, oke. Gitu, Punya pasukan gitu. yang lu, oke. Ya, dasarnya sebenarnya itu. Pulang dari sana, coba merenung gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, sempet tuh terlupa karena kesibukan gitu kan. Oke, masih lah ya. Karena kesibukan gitu. Dapat jabatan baru, keseret gitu kan. dapat gaji gitu. baru gitu ya. Sampai akhirnya, karena saya rutin ikut kajian gitu ya. Waktu itu sempat off terus ikut lagi kajian. Saat itu kembali kegelisahan itu timbul, bahkan lebih parah dibanding saat pulang dari haji gitu kan. Sampai akhirnya kegelisahan itu timbul 2012 ya. Barulah kita mulai kecil-kecilan karena kita pengen melangkah langsung. Waktu itu pertimbangannya banyak. Waktu gua ketemu lo di masjid di Pondok Indah udah ada gelisah tuh ya. Udah. Yang kita ketemu seseorang yang lo dipanggil sama itu Udah ya? Itu. Oke. Itu udah, apalagi kan itu di Masjid Pondok Indah itu tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal. Oke. Tiba-tiba negur saya, Oke. ngasih nasihat saya juga bingung ini orang siapa gitu kan. Oke. Pak Inus mungkin tahu waktu itu Iya, saya karena kita selalu cuma bareng waktu itu. Betul, dan saya juga nggak tahu, nggak kenal. Dan gue juga nggak dipanggil, cuma lo doang. Gue ngiri juga sebenarnya itu. Tapi ya itulah perjalanan hidup ya. Setelah itu barulah
karena juga iman yang juga belum kuat gitu, sehingga pada saat melangkah itu pertimbangan, akhirnya kita coba buka kecil-kecilan dulu, Oke. sampai akhirnya rasa itu udah nggak bisa Yang tadi gue bilang sih, orang ketemu, lu gelisah, itu jadi renungan berikutnya gitu loh. Benar-benar makin mendalam gitu. betul. Dari situ mulailah timbul keinginan tuh luar biasa dan susah dibendung. Akhirnya memutuskan untuk Jadi berhijrah tadi. walaupun Pak Indah udah punya tahfiz Quran tahun berapa waktu itu? Kalau tahfiz itu sepulang dari haji sih. 2010 ya? Iya. Itu masih tetap bergolak ya? Hati belum tentrem juga ya? Masih Belum. dualisme antara hijrah, mau jadi tetap jadi bankers, atau memang totalitas menjadi apa ya, kalau Rasul kan ngajarin kayak trading gitu ya, pedagang Iya, ya, atau iya. saudagar gitu ya. Iya emang gitu. Tapi memang tahfiz itu kalau kita lagi galau, kalau ke rumah Mau ke tahfiz sana. jadi tenang. Iyalah, jadi banyak renungan-renungan. Tapi memang poin yang paling itu ya memang saat di Pondok Indah itu ada orang menasehati yang saya nggak kenal itu. Puncaknya mau ngambil keputusan. Dari situ puncaknya ya memang di 2015 itulah, di akhir tahun itu ya sebenarnya udah kuat itunya. Emang harus keluar. Pada saat mau keluar, apakah ada gangguan-gangguan, rayuan-rayuan, tetap stay atau iming-iming dari manajemen pada saat resign? Karena kan boleh dikatakan pada saat itu kan Brother Indra kan jadi backbone-nya bank tersebut gitu. Kalau backbone ya keberatan lah ya. Kelihatan ya. Enggak lah, cuma Bibon. memang pada saat Oktober 2014 kalau nggak salah saya waktu itu karena pemekaran organisasi diminta untuk handle kredit pensiun ya, salah satu pejabat di kredit pensiun. Tapi ya itu tadi, pada saat terima di Oktober itu sebenarnya hati udah Memang pengen the total hijrah ya. iya betul Momennya betul, itu ya. betul. Jangan dimutasi atau menjadi pejabat itu menjadi bukan sebagai suatu kebanggaan, tapi memantapkan hati untuk hijrah. Iya betul, Gitu ya. sebenarnya memantapkan hati. Kalau untuk orang kan hijrah. biasanya kalau dapat jabatan tinggi seneng, ini enggak, justru ini cobaannya makin gila gitu ya istilahnya. Ya itulah istidroj ya, Ya. yang seperti Ustadz sering sampaikan, hati-hati dengan istidroj itu. Mungkin salah satunya juga itu. Ya. Tapi alhamdulillah lah. Tapi memang Pak Sony, hijrah itu nggak mudah sebenarnya. Hijrah itu nggak mudah. Ya ibarat pohon itu kita baru tumbuh kan istilahnya kan. Ya, benar. Pasti butuh waktu gitu loh. Pada saat butuh waktu itulah kalau kita nggak kuat ya kita pasti bisa balik. Tapi kalau niat kita kuat, azam kita kuat, sabar gitu ya, insya Allah selalu ada. Baru ini udah gitu. berapa kali dapat cobaan, ujian, balik buka tutup hatinya itu. Ya intinya pada saat berhijrah, usaha yang Iya, kita, pada saat udah berhijrah justru. pada saat berhijrah itu banyak banget sebenarnya. Oh. Saya begitu berhijrah 2 bulan istri saya sakit. Bingung lagi. Biasa Gitu. dapat fasilitas kantor, Betul. tinggal colok, Betul. isi tinggal berbayar rumah sakit, pulang. Betul. Sekarang berpikir tanpa ada income yang fixed income yang jelas ya. istri Cobaan juga sakit. ya setelah hijrah, usaha apa yang start awal yang dibangun, yang dibuat sama Brother Indah sehingga sekarang mungkin Brother Indah punya pilihan-pilihan A, B, C, D. Apa? Saya lihat kan sekarang ada beberapa bisnis yang udah jalan sama Brother Indra. Cuman pada awal ngeritis bisnis apa yang sebenarnya dipikir tersirat di hatinya atau di pikiran Brother Indra? Saat itu memang karena kebetulan begitu proses hijrah itu bertemu dengan teman-teman gitu ya, di kajian yang memang punya satu visi gitu kan. Kemudian dari teman-teman ini bergandenglah ke teman-teman yang lain, kayak Pak Oji kan saya kenal di Bank Niaga, gitu kan. Pak Oji kenal dengan Bu Etiko waktu Pokja BI di Bank Indonesia. Jadi kumpulan para bankers nih ya. Betul, Bu Etiko akhirnya ambil lagi, ada salah satu juga dulu nasabah kita sebenarnya di Niaga juga, grupnya Pak TP ya.
Ya udah dari situ akhirnya bergabung, visi kita sama, ya jadilah kita bangun koperasi syariah itu. Oke, jadi cikal bakal koperasi itu awal dari situ ya. Iya betul. Dengan ilmu yang ada, konsep yang ada, Betul. dengan modal yang mungkin dimiliki masing-masing setelah mereka Ya, teman-teman ikut dengan hijrah modal gitu. 300 juta lah saat itu. Sekarang jadi Sekarang aset itu sekitar 80 miliar. luar biasa. Berarti gua harus bikin episode tersendiri tuh. Kita namain Avenger ya. Ini kan khusus kaptennya dulu nih.